Hahaha halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens, Season 6. Meninggalkan Kekaisaran Jiama, sekelompok besar orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh sekte Mystic Cloud dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah mereka cukup beruntung menyaksikannya berkelahi dengan mata kepala sendiri, mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Do Wang? Tangan Mutai bersilang di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri diam, tetapi memancarkan ki yang kuat dan keras meski tidak marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya, kekuatannya jelas jauh melebihi milik Meng Li. Menurut dugaan Xiao Yan, pria parubaya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja, alasan untuk ini adalah sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertempuran hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tanah suci pelatihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar. Dengan penuh minat, senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di Kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan gaya. Tentu saja, dengan mata Mutai, secara alami dia tidak akan berpikir bahwa penguasa dari para peniru itu akan dapat membandingkan dengan penguasa hitam aneh dari Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, berat penguasa ini tidak bisa diremehkan. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Gui Pas, aturan saya adalah hukum ketika Anda bersaing di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retak mulai menyebar dari kakinya. Akhirnya, ia dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kedua kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan beberapa kerusakan pada area sekitarnya, yang akan sedikit menyusahkan. Toh, memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batas. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati. Oleh karena itu, tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika tidak, jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan menemukan wakil lain dengan pemberitahuan sesingkat itu? Haha. Sudut mulut Meng Li sedikit berkedut ketika dia mendengar tawa Mutai, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Zhen Gui Pas ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa bergabung. Namun, dia tidak berharap bahwa yang terakhir itu sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah sedikit bergetar dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera, aroma samar darah meresap keluar dari pedangnya. Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit pun marah, Mutai hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, "Namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh." Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode ki afinitas tanah level rendah kelas Xuan. Selain itu, teknik Do, pembunuh darah pisau, yang juga dari tingkat rendah kelas Xuan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya perlakukan dengan serius. Mutai, kamu akan berlebihan. Mendengar Mutai benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2-3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahu ke arah Xiao Yan dan melambaikan tangannya dengan segera. Dengan suara lemah,
dia berkata, mulailah. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam, dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Izinkan aku, jangan buang waktu lagi. Tinggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah muncul. Baiklah, Xiao Yan mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, orang yang sangat arogan. Ketika dia melihat kuda-kuda Xiao Yan ini, Meng Li segera menjadi geram. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai melonjak di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang naik dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang mengamati, buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah tingkat yang tak dapat diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Douqi armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi berbentuk pisau tajam keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Douqi dan tumbuh semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya diam sesaat sebelum tiba-tiba, tangisan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura yang tepat, berdarah, dan membunuh saat itu langsung merosot ke bawah, seolah-olah dia sedang membelah tanah. Pisau Dao teknik berdarah orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak, dilihat oleh kekuatan dan kekuatan. Bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya. Taimu tidak bisa menahan sedikit kerutan saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang sedang turun. Tatapannya segera berbalik ke arah Xiao Yan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia bergumam, apa yang orang ini lakukan? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya sekitar dadosi. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan kencang membuatnya dikenal di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih dengan anehnya naik dan muncul di dalam matanya yang gelap dan hitam. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata aneh Xiao Yan. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena itu dengan kejam menyerang kepala Xiao Yan. Dentang, tangan Xiao Yan terangkat dengan lembut. Penguasa berat Suan yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera, percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dikeluarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan, sedangkan pisau berdarah Meng Li dengan kuat menempel pada tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerahnya wajah Meng Li menjadi dan berapa banyak kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah memadat di udara dan tidak bergerak sedikitpun. Wajah Meng Li yang memerah, yang bernapas cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki sedikitpun kekacauan. TSK, kekuatan yang kuat dan tampaknya tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya sangat unik. Hanya melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dadosi. Alis Mutai berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiao Yan yang tenang dan tertib ketika dia memuji. Para tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Harus diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhengui Pass, tetapi itu bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal kepala bandit arogan dan despotik yang jumlahnya tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya dihalangi oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Pergilah, dengan sedikit kekuatan ini, Anda masih ingin keluar dan menunjukkan kekurangan Anda. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyum dingin meringkuk dari sudut mulutnya.
Tangan kanannya bergerak seolah-olah melewati bunga untuk memetik daun saat ditekan ke dada Meng Li dengan cara seperti kilat, telapak tangannya agak melengkung dan kekuatan tiba-tiba meludahkan. Gluk, dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kilogram. Dia segera dan liar meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia menabrak tembok kota. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti pupa. Dou Qi armor di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Diam, semua orang di gerbang kota terdiam ketika mereka melihat Meng Li, yang dipukul keluar dari batas lingkaran dengan satu serangan. Lama kemudian, sebelum ada seseorang yang mengerang pelan, orang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kehilangan dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang tidak berumur 20 tahun ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya semula tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiao Yan, langsung menyerah harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat dari yang terakhir sebelumnya, ada kemungkinan bahwa desas-desus tentang dia membunuh penatua Yun Leng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Dou Wang. Bahkan jika kompi bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya untuk mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mutai perlahan menghembuskan udara. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan api hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Sama seperti dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiao Yan, pergi dari sini dengan cepat. Jangan menunda lagi, cepatlah. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan hatinya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran di hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yunsan, Yao Lao tampaknya tidak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa agak kering. Dia tidak berani bertanya lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan dalam cincin penyimpanannya ketika dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, "Panglima tertinggi Mutai, bolehkah aku tahu kalau aku bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan meninggalkan Zhen Gui Pass ini. Mutai tertawa terbahak-bahak, terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan, segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Terima kasih banyak, Xiao Yan tertawa pelan. Segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan memanas menatap sosok kurus pria muda itu, mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang memuja yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Komandan Mutai, aku akan membalas budi kepada klanmu di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Taimu yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan berbalik ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Pandangan Xiao Yan kemudian perlahan-lahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik, tubuhnya menghilang ke kegelapan dengan tenang, bebas, dan mudah. Namun, suaranya yang samar itu diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yun San.
dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun. Aku, Xiaoyan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk mencuci lehernya. Aku, Xiaoyan, secara pribadi akan mengambil hidupnya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan-lahan ditransmisikan, bahkan wajah Mutai tanpa sadar berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Meminta Dozong yang kuat untuk mencuci lehernya, pria muda ini sepertinya adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiama. Fraksi misterius, Hall of Souls, seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Zhen Gui Pass. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Begitu dia pergi dari sini, dia benar-benar akan dapat berkeliaran bebas di langit yang tinggi dan lautan luas. Dunia di luar pasti akan lebih menarik daripada kerajaan ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan memudar di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, udara gelap aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zhen Gui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dimiliki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bola-bali di langit di atas Zhen Gui Pass tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang telah berjalan Xiaoyan. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Itu benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau yang subur. Hanya ada kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan-dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiaoyan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam, "Ah, benar-benar tak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Kenapa kali ini?" Yao Lao bergumam pelan pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiaoyan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, "Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu?" Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao terdiam. Xiaoyan kaget ketika dia melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan masalah ini. Alisnya sedikit berkerut saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan ini yang menuju ke wilayah Black Corner. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di dalam hatinya. "Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini setelah Anda menjadi lebih kuat. Namun, sekarang jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan." Yao Lao, yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Misty Cloud Sect. Bahkan saya merasa bahwa masalahnya sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu?" Tangan Xiaoyan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya bergulir perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti ketika dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damai yang dia alami di masa lalu lenyap seketika. Setelah keheningan Xiaoyan, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiaoyan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiaoyan tiba-tiba menghembuskan napas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia memandang melewati celah di antara daun-daun pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam ketika dia berkata dengan suara lembut yang lembut, "Katakan padaku, Guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat fraksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku muridmu. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada Anda oleh Anda." "Haha, bagus, bagus mata saya ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya. Haha, haha, bagus, bagus mata saya ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya. Haha." Setelah suara Xiaoyan jatuh, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata "baik" 2 kali. Sebuah suara yang bergetar keras terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah,
dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Dou-Qi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang berasal dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air matanya yang lama dibiarkan berkeliaran. Dia telah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang salah perhitungan sekali, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen, apakah ini nama guru sekali? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Namun, fokusnya dijeda pada kalimat lain. Tidak buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia buta sekali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar. Anak kecil, saya telah mengatakan kepada Anda di masa lalu bahwa benua Dou-Qi sangat besar. Di dalamnya, orang-orang kuat sama banyaknya dengan awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama, Yun San, tidak punya pilihan selain menyingkirkan kesombongannya saat memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesunyian, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena daerah yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup separuh benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls, Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Pascan. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk ketika berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh masih akan dapat bertahan bahkan jika tubuh dihancurkan untuk menemukan peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh seperti ini, kami menyebutnya roh hidup. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk ketika berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh masih akan dapat bertahan bahkan jika tubuh dihancurkan untuk menemukan peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh seperti ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti apa yang ada di dalam guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya nih, Yao Lao memberikan respons positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Setiap roh kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik pengendalian khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya hancur, saya dikelilingi dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya saya berhasil membunuh jalan keluar, saya juga terluka parah karenanya. Untungnya, bagaimanapun, saya beruntung mendapatkan cincin jiwa-jiwa hangat yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya mendapat seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena inilah saya berhasil melarikan diri terbunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan kepadamu. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai dia harus melarikan diri ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menghadapi roh. Karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara lembut yang dalam. Alasan mengapa aku ingin segera bangkit adalah karena aku takut pada mereka. Selain itu,
saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis tentang potensi Anda, selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja Anda harus menjadi lebih kuat sekarang, kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, saya khawatir bahkan nyawa Anda akan dalam bahaya, Yao Lao perlahan berkata. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan mendapatkan hati jatuh api, sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Ah, aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Beruntung aku cepat-cepat masuk ke cincin itu. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan mengunci posisi kami. Namun, sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kami berdua akan dalam bahaya. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan mendapatkan hati jatuh api, sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Ah, aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Beruntung aku cepat-cepat masuk ke cincin itu. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan mengunci posisi kami. Namun, sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kami berdua akan dalam bahaya. Ah, Xiao Yan mengangguk dengan berat, hatinya yang santai karena telah meninggalkan kekaisaran Jiama sebelumnya tiba-tiba mengencang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Mystic Cloud Sect, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan melindungi Yao Lao dari ditangkap oleh Hall of Souls. Bahkan Mystic Cloud Sect mampu mengeluarkannya seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang pada akhirnya akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan yang sama dan merindukan kekuatan, seperti yang dia miliki ketika menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan, saya butuh kekuatan, Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, mari kita langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus melakukan perhentian singkat di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam lingkaran penyimpanan. Xiao Yan hati-hati mengamatinya sejenak ketika jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, ia berhenti di bidang besar dan gelap di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di sebuah bintang berwarna biru di tengahnya. Bau Xiao Yan sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings bangkit perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya naik ke udara. Setelah menemukan bantalannya, dia akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, daerah itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu tetap ada di atas daerah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah, meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah Xiao Yan menuju. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang duduk di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang berjalan keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan guru-gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika Akademi Jianan dalam bahaya dihancurkan suatu hari, semua akademi harus lakukan adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi.
akan sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi yang berbeda di benua itu sulit untuk dihitung, reputasi Akademi Jiannan adalah sesuatu yang belum pernah melampaui bahkan sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa solidnya warisan akademi ini, yang diselimuti oleh aura yang telah teruji usia. Di benua itu, tak terhitung jumlah orang, terlepas dari ras, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi ketidakmampuan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan rimbun, seorang wanita muda mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada ikat pinggang ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggang sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung. Rambutnya yang panjang, lembut, dan hitam bergerak di sepanjang pundaknya ketika jatuh ke pinggang yang sempit. Hanya saat itulah ia berhenti meluas. Wanita muda itu berdiri dengan kedua tangan. Sosoknya yang tinggi seperti lotus hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih yang samar-samar mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita seperti ini seperti seseorang yang dibiakkan oleh aura tanah dan langit. Tampak begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang menjadi kesurupan. Dingling. Lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang sunyi ini. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau yang tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Setelah berdentang lonceng, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Pria tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Nona muda, Xiao Jie." "Ling tua, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajah halusnya yang elegan dan indah tiba-tiba tersenyum. Segera, bunga memucat. Semua warna di dalam hutan telah mengering dan benar-benar berkumpul di tubuhnya, menyebabkan penglihatan orang sulit bergerak. Aku tidak punya pilihan. Karena Nona muda, Xiao Jie, telah memberi saya tugas, tidak akankah saya disalahkan oleh Nona muda, Xiao Jie, sampai saya mati jika saya yang lama berlari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah orang tua itu mengejutkan Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia teringat pria muda yang telah membuatnya begitu khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Dia melirik Ling Ying, dan sinar merah yang memalukan, yang akan menyebabkan seluruh Akademi Jiannan menjadi gila, segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya?" "Nona muda berbicara tentang Tuan Muda Xiao Yan, kan?" Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan yang cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa dengan keras. Tampaknya hanya orang kecil bernama Xiao Yan yang memiliki berkah dan pesona yang menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti lotus, berubah menjadi gadis biasa. "Sebelum saya pergi, Tuan Muda Xiao Yan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke Misty Cloud Sect untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, itu secara alami termasuk Yun San mengambil tindakan, dan pelarian jiwa yang dialami Xiao Yan. Tapi untungnya taktik Tuan Muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya. Meskipun penampilan Yun San menghancurkan rencananya, Ratu Medusa miliknya, yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun San sampai dia tidak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan Misty Cloud Sect dalam keadaan utuh." Ling Ying cepat-cepat ditambah. "Ratu Medusa, CKTSK, Xiao Yan GG cukup bagus. Dia sebenarnya bahkan bisa mengumpulkan orang kuat seperti ini. Yun San ya, Do Zong yang kuat." Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa samar ketika dia dengan lembut berkata, "The Misty Cloud Sekte telah tetap ditempel dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama, sejak Yun Po Tian saat itu, tidak ada lagi orang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, tinggal menunggu waktu sebelum diganti.
TLGG, kakak laki-laki atau merujuk pada laki-laki dekat yang sedikit lebih tua, kadang-kadang intim. Apakah Xiaoyan GG baik? Mata cerah dari wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajahnya yang putih indah memiliki kemerahan yang memikat namun memalukan. Ya, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Di masa lalu, aku yang lama tidak benar-benar mengerti mengapa nona muda, Xiao Jie, melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya mengerti beberapa hal. Pandangan ke depan nona muda cukup baik. Saya pikir jika anak kecil itu diberikan waktu yang cukup, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, busur yang sulit untuk dilihat diangkat pada wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, kamu juga harus tahu bahwa ini adalah prasyarat bahwa dia diberikan waktu yang cukup. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang-orang yang akhirnya dapat dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit sehingga dapat dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang di klan hanya melihat saat ini dan tidak mau repot dengan apa nilai potensial Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana jadinya. Namun, kamu juga harus tahu bahwa ini adalah prasyarat bahwa dia diberikan waktu yang cukup. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang-orang yang akhirnya dapat dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit sehingga dapat dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang di klan hanya melihat saat ini dan tidak mau repot dengan apa nilai potensial Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana jadinya. Iya nih, Ling Ying sedikit mengangguk. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan para jenius. Karena itu, Xiao Yan GG saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk berjalan. Wanita muda itu sedikit tenang. Dia segera tersenyum canggung ketika dia berkata dengan lembut. Namun, tidak peduli berapa lama, saya juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang kuat dan sejati di puncak. Ah, anak kecil Xiao Yan itu. Bahkan jika nona muda bersedia menunggu, jika Anda tidak dapat menjadi sangat kuat, jalan untuk Anda dan nona muda akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan keindahan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan sangat kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungi Anda ketika waktu itu tiba, akankah tulang bangga Anda bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di belakang punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyiannya saat ia menatap wanita muda itu, yang sama halusnya dengan peri, di bawah kilau cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengepalkan giginya dan berlatih dengan pahit selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak berkesudahan. Hanya karena pertunangan yang dibatalkan, semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan posisi orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang semacam ini diminta bersembunyi di belakang punggung wanita, dan kemudian membiarkannya menonton wanita sendiri membantunya menghalangi semua hujan dan angin, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Itu benar, Old Ling. Level berapa kekuatan Xiao Yan GG saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan agak ingin tahu. Ketika saya pergi, kekuatan Tuan Muda Xiao Yan adalah sekitar 1 bintang Dadoushi. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Bintang 1 Dadoushi ya? Mata wanita muda yang cerah itu tertekuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dadoushi dari Doushi biasa, memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa diperingkatkan di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dilakukan Xiao Yan GG selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Bagaimana seseorang akan tumbuh jika dia tidak diasah? Tuan Muda Xiao Yan seperti batu giok yang bagus yang belum dipoles. Saat itu, Nalan Yanran memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Pelatihan pahit di tahun-tahun berikutnya kemudian menyembunyikan ujung tombak miliknya. Pedang yang luar biasa harus disembunyikan dalam sebuah kotak dan ujung tombaknya harus disembunyikan. Hanya dengan terus seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Ling Ying membelai janggutnya dan tersenyum saat dia menjawab. Old Ling,
Mengapa Anda memuji Xiao Yan GG sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal-hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa, matanya dipenuhi dengan senyum. Hanya saja anak kecil itu layak untuk evaluasi ini, tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur dengannya. Ling Ying tersenyum sebelum langsung berkata, saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saat itu tiba, rasa sakit Nona karena rindu akan hilang. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyum hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun, akhirnya, mereka bisa bertemu lagi. Kehangatan muncul di hatinya. Sudah lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya, dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Kehangatan muncul di hatinya. Sudah lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya, dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Ling tua, untuk periode waktu ini, Anda harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu tahu tentang itu, saya khawatir kita akan mendapat masalah lagi. Orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita tetapi mereka masih sangat tegas ketika datang ke beberapa aturan. Pada titik aturan akademi, hanya ada beberapa orang di benua ini yang dapat dihitung yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sosok wanita muda itu sedikit demi sedikit bersembunyi di antara dedaunan pohon. Namun, suaranya masih melekat di tempat aslinya. Baiklah, jika ada sesuatu, Nona muda hanya perlu meniup pipa itu dan aku yang lama akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk, dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan bergabung dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia secara bertahap menghilang. Wanita muda itu perlahan berjalan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, kebetulan sekali, kamu juga baru saja turun dari latihan di pegunungan. Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, suara hangat tiba-tiba terdengar dari sisinya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tidak jauh dari kaki gunung yang berdiri sambil tersenyum. Senyum itu elegan dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyum hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang adalah orang asing melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan penjagaan mereka. TL, Mei, adik perempuan atau teman dekat perempuan muda, intim, iya nih, melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus. Wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang lain. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah lelaki yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berada di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan Sun Er yang acuh tak acuh tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan, mengambil 2 langkah ke depan dan hendak mendekati untuk mengobrol ketika yang pertama memimpin untuk membuka mulutnya, dan menahan kata-katanya, Senior Bai San, Sun Er sementara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, dan tidak dapat menemani Anda mengobrol. Selamat tinggal. Wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik, dan berjalan ke jalan kecil lain. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah ketika suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya mengungkapkan senyum hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di samping. Sambil tersenyum, dia berkata, Instruktur Ruoling, apakah kamu mencari saya? Mendengar nama ini, jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Ruoling, yang pergi ke Wutan City untuk merekrut siswa baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak pada wajahnya yang lembut dan cantik saat ini. Alih-alih, setelah diseduh, tampaknya memiliki daya tarik yang lebih besar, lebih matang dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Instruktur Ruoling berjalan lebih dekat ke Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala yang terakhir. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, itu akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda melewati pertandingan dalam kompetisi,
Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk dilatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah bisa berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan kesempatan itu. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum cemberut saat dia berbicara. Tolong jangan beri aku itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu untuk pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan membenci muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa vulgar langkah bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan itu. Dia sebenarnya berani main-main dengan saya yang lama. Cuti 1 tahunnya adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu. Tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena Anda yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum cemberut saat dia berbicara. Tolong jangan beri aku itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu untuk pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan membenci muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa vulgar langkah bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan itu. Dia sebenarnya berani main-main dengan saya yang lama. Cuti 1 tahunnya adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu. Tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena Anda yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Ruoling, yakinlah bahwa Xiao Yan GG pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang, dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang bahwa kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat daripada metode pelatihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Ruoling berkata dengan putus asa. Jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, dia akan paling tidak perlu mencapai kekuatan Da Douci. Selain itu, ini hanya akan jika keberuntungannya baik dan tidak bertemu monster tertentu di babak awal. Instruktur Ruoling, Anda tidak boleh meremehkan Xiao Yan GG. Saat itu dia menggunakan kekuatan Douze untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata Sun Er yang cerah sedikit meringkuk dengan senyum saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah yang terakhir kali. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobos mereka, itu akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Ruoling mengerutkan bibir dan berkata, dia masih menyimpan dendam terhadap kenakalan ini yang sebenarnya berani tidak muncul seperti yang disepakati. Kalau begitu bisakah instruktur tolong tuliskan Xiao Yan nama GG kali ini? Sun Er menarik tangan instruktur Ruoling, dan memberikan senyum yang indah saat dia bertindak dengan cara manja. Ah, aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulut Anda telah berbicara tentang orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria luar biasa di Akademi Jianan ini yang lebih luar biasa daripada dia. Sebagai contoh, sudut mata instruktur Ruoling tiba-tiba melirik Baisan, yang berdiri dengan senyum ke samping. Sun Er tersenyum, tetapi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Ruoling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi. Sudah waktunya kelas pagi. Kembali bersamaku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Baisan di sini, kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Ruoling, dan mereka berdua tampaknya mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain ketika mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pria muda berpakaian putih terus diam-diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya tersenyum sambil menatap kedua orang yang secara bertahap menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya akhirnya sedikit memucat. Jarinya yang panjang dengan hati-hati menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yan, apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun penuh? Baiklah, Anda bisa menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki untuk membuat Junior Sun Er begitu peduli dengan Anda. Gadis luar biasa semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja.
Begitu dia mengatakan ini, Baisan perlahan berbalik, tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning meletus dengan eksplosif dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat. Setengah dari daun yang tampaknya lemah ini benar-benar menembus batu yang keras. Dataran besar wilayah hitam, Black Corner Region, wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang memiliki keraguan tentang mengapa di luar Akademi Jianan, Akademi kuno dan lama, akan memiliki daerah kacau yang benar-benar berbeda dari suasana di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah Black Corner masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang terpana. Properti khusus dari daya lenting wilayah ini menyebabkan faksi-faksi yang berseberangan, yang berniat menekan ekspansi wilayah ini, merasa tidak berdaya. Batas dari wilayah Black Corner sangat panjang. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun ekspansi ini, ia hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kekaisaran lain adalah bahwa kekaisaran lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas, sementara wilayah ini adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertarung dan membunuh demi keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau di wilayah Black Corner, sehingga seperti sepiring pasir longgar. Namun, itu juga karena ini bahwa Black Corner Region mampu menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti tengah benua. Kalau tidak, mungkin tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini, dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun Black Corner Region terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai macam metode Qi kelas tinggi, teknik Dou, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Lagi pula, terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini perlu sampai-sampai mereka iri. Mampu mendapatkan metode Qi kelas yang lebih tinggi daripada yang mereka latih, berarti mereka bisa mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi banyak orang kuat. Oleh karena itu, wilayah Black Corner, seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap, sejumlah harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang bertarung untuk mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi tegang. Meskipun jejak yang jelas tentang dia belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiaoyan merasakan dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Didorong oleh dingin yang samar ini yang telah samar-samar menyelimuti hati dan jiwanya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan santai yang biasa ia jalani adalah terlalu banyak kemewahan. Saat ini, ada terlalu banyak hal yang dia bawa di punggungnya, hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut untuk menyelamatkan sedikit pun pemikiran tentang istirahat. Jika dia ingin menyelesaikan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukan pelatihan biasa, tetapi sebaliknya, api surgawi, misterius yang ada antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, tidak diragukan lagi cara pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati jatuh di Akademi Jianan dengan kecepatan terbesar. Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menunduk dan melirik pohon-pohon yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam dengan senyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya untuk melakukan tur jauh ke arah Akademi Jianan. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan Purple Cloud Wings-nya, dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar, baik siang dan malam, saat dia bergerak di sepanjang rute di peta, dan terbang menuju wilayah Black Corner. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan Black Corner Region sangat luas.
Xiao Yan perlu melewati sejumlah negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah Black Corner. Jika dia harus menempuh jarak yang sangat jauh ini dengan berjalan kaki atau naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Selain itu, ini merupakan prasyarat bahwa perjalanannya tidak terhalang. Lagi pula, tidak mungkin bagi teritori di negara-negara kecil ini untuk menjadi sama damainya dengan mereka di dalam kekaisaran Jiama. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lain, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, ketika tiba suatu hari ketika mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal jahat. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan kekayaan mereka, bersama dengan wanita mereka, semuanya akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan Purple Cloud Wings sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin berakhir melelahkan sejumlah besar Doki, kalau bukan karena dukungan dari Energy Recovery Pills yang telah disempurnakan sebelumnya. Selain itu, metode Ki Flame Mantra miliknya telah berkembang ke kelas Suan tingkat menengah. Dengan kerjasama keduanya, Xiao Yan nyaris tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, ia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung selama setidaknya 1 hari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang untuk waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini, Black Corner Region, yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk mencapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan santai, berkurang secara paksa oleh Xiao Yan lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah dataran besar, wilayah hitam. Xiao Yan menyaksikan garis hitam, yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya, yang dipenuhi kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyum seperti dia meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi peta, Great Plains of Black Region ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun Black Corner Region hanya berjarak pendek di depannya, dia tidak memilih untuk segera masuk, karena bahkan Yao Lao telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini. Dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisinya yang kelelahan. Kamu harus pulih dulu. Meskipun sangat sulit untuk bergegas dalam perjalanan selama 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Doki dalam tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya pada saat ini. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan-lahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mencari-cari. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke mulut. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Ketika Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah daya isap, yang sebagian terlihat, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu, disempurnakan dan dituangkan ke dalam Dao kristal yang agak redup di dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh penggandaan Dao Qi. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah sore. Baru kemudian energi samar di sekitar tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu.
dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh berisi beberapa warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam dan keruh sedikit demi sedikit melengkung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh berisi beberapa warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam dan keruh sedikit demi sedikit melengkung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiao Yan telah benar-benar hilang saat dia menghirup udara hitam yang agak aneh. Mengganti itu adalah cahaya samar, hangat, seperti batu giok. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengernyitkan alisnya saat dia melihat udara gelap yang samar naik. Matanya menyipit dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang semula panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini Searing Poison? Saya pikir itu sudah hilang dengan sendirinya. Sebenarnya sudah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam, yang sudah lama tidak muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unikmu terhadap musuh. Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan resistensi terhadap berbagai jenis penangkal racun. Kekuatan destruktifnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya. Warna hitam dengan cepat memucat, dan sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di tempat rahasia yang tidak bisa dideteksi Xiao Yan. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan Selaiva 7 roh hijau ajaib, untuk membantu semangat guru bangkit, aku juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji-janji yang dia buat seolah-olah dia kentut. Hihi, dia memang orang yang licik. Xiao Yan berdiri dan tiba-tiba tertawa dingin. Setelah ia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun sepenuhnya, lelaki tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Yan dikejar oleh Misty Cloud Sect, yang ingin membunuhnya. Namun Nalan Jie bahkan tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu, Guru. Haruskah kita memasuki wilayah pojok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu. Sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Teknik terbang Dou adalah barang yang sangat langka dan bisa dengan paksa direbut oleh orang lain. Jika Anda bertemu orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu, Guru. Haruskah kita memasuki wilayah pojok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu. Sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Teknik terbang Dou adalah barang yang sangat langka dan bisa dengan paksa direbut oleh orang lain. Jika Anda bertemu orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Xiao Yan kaget. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Paling tidak, orang-orang kuat dalam Kekaisaran Jia Ma masih memiliki beberapa kebanggaan. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, sesuatu seperti ini dianggap sebagai rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Jika ini bukan masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut hitam memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa keras. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, jumlah hal-hal baik akan membuat seseorang terpesona. Tidakkah Anda berencana untuk membantu bahwa Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk menyaring pil purple pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Tentu saja akan baik jika itu masalahnya. Xiao Yan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Xiao Yan telah mengingat kebaikan yang diberikan Hai Bodong di Kekaisaran Jia Ma dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali.
Pil pemulihan spiritual ungu, yang berutang Xiao Yan Hai Bodong, menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat membuatnya menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa berat Suan yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjak kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat maju seperti panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang berlari menuju padang rumput hitam gelap. Hei, wilayah Black Corner, saya ingin melihat seberapa kacau Anda sebenarnya. Suatu wilayah kacau di mana welas asih tidak diperlukan saat seseorang melirik dataran tak berujung sejauh mata memandang, hanya ada warna hitam yang monoton. Terhadap latar belakang langit yang agak gelap, suasana depresi yang menyebabkan seseorang merasa gelisah menyelimuti dataran. Di tempat yang agak aneh ini, tidak heran mengapa aturan-aturan kacau itu lahir. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari kejauhan di dataran yang sepi ini. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Saat melintas, tampaknya teleportasi. Namun, setiap kali satu kaki mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk-bentuk riak yang menyebar di dataran, dan secara bertahap menjadi jauh. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiao Yan yang telah pergi dari ribuan kilometer jauhnya. Arusnya berkerut saat dia menyaksikan dataran yang luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat sialan ini benar-benar menyebabkan orang merasa terkekang. Tapi mengapa aku belum melihat siapapun setelah masuk ke dataran ini untuk waktu yang lama? Lanjutkan menuju ke depan. Saya pikir kemungkinan besar Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya bisa memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Yao Lao berkata agak ragu. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Hanya mendengar beberapa informasi tentang tempat ini. Iya nih. Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa terus mengubur kepalanya dan bergegas bersama dengan pahit. Itu benar, kawan kecil, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi, di Black Corner Region ini, jangan terlalu berbelas kasih. Di sini, benda itu adalah sesuatu yang dilemparkan ke selokan bau. Jika Anda memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya, itu akan menyeret Anda ke dalam rawa. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet adalah taktik terbaik di sini. TL, membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet, menyakiti seseorang untuk memberi contoh sehingga orang lain diperingatkan. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood atau saya tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan dalam wilayah Black Corner. Yao Lao tersenyum setelah mendengar ini sambil menghela nafas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang suci yang lembut hati. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan kehidupan yang pendek, ia lebih suka Xiao Yan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan setan, dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus ia lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Dia terus menurunkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, sebuah titik hitam kecil samar-samar muncul di hadapannya. Saat dia bergerak mendekat, titik hitam ini juga berangsur-angsur meluas. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul di hadapan Xiao Yan. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah kamp suku berukuran kecil. Ketika dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar dipancarkan dari tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah perkemahan suku kecil itu. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiao Yan. Dia perlahan-lahan memperlambat tubuhnya dan perlahan-lahan berjalan keluar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya ketika dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya. Lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik.
Xiao Yan berjalan lebih dekat ke pintu masuk utama Kamsuku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur satu langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melonjak. Itu dimasukkan dengan kasar ke rumput di depannya. Dari ujung panah yang berayun berulang kali, orang bisa melihat bahwa orang yang melepaskan panah itu sama sekali tidak berniat membiarkan siapapun hidup-hidup. Setelah Xiao Yan menghindari panah panjang, "Hei," terkejut lembut terdengar dari pagar Kamsuku tidak jauh. "Saya hanya melewati sini dan berencana hanya untuk mengisi kembali persediaan saya." "Apa maksudmu dengan ini?" Xiao Yan dengan dingin melirik tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak. "Ci, jangan bilang kamu adalah seorang pemula yang baru saja memasuki wilayah Black Corner. Kamu bahkan tidak tahu aturan bahwa kamu harus menyerahkan ongkos jalan 100 meter jauhnya sebelum kamu memasuki kamp kesukuan." Sosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak memahami sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiao Yan mengerutkan kening. "Biaya jalan, 500 koin emas, percepat, jangan bertindak begitu lambat dan buang waktu saya. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak mampu membayar biaya jalan." Melihat sikap ragu-ragu Xiao Yan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin megah. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak. "Aturan yang aneh?" Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu, yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbang." "Aturan yang aneh?" Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu, yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbang." Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari Kamsuku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. "Masuklah, teman baru." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa ketika dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Daerah pojok hitam ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penguasa di pundaknya dan dia mengangkat hati di hati saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia memasuki Kamsuku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stan yang dipajang di luar tenda dengan banyak benda aneh dan unik yang diletakkan di sana. Pada saat ini, ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat mereka berjalan di sekitar tempat itu. "Aku harus pergi dulu dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual." Xiao Yan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sesosok manusia melintas di depannya. Segera, 3 pria yang membawa pisau bersinar di tangan mereka menghalanginya sambil mengenakan senyum hitam tebal di wajah mereka. "Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah Black Corner hari ini. Izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah Black Corner itu. Jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba." Sebuah terompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiao Yan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan panah dari sebelumnya memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan ditujukan pada Xiao Yan dari kejauhan. "Serahkan semua hal padamu, uang Anda, senjata atau hal lain apapun. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menjaga satu lengan Anda sebagai harga untuk Anda melakukan kesalahan." Pria kurus itu membuka mulut dan tertawa. Memang layak menjadi wilayah Black Corner. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya masih belalang. Pandangan Xiao Yan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini, sekelompok orang di jalan juga telah menemukan situasi di sini. Namun, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiao Yan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk tangan mereka. Wajah mereka mengejek seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. "Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda di dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik. Jadi jangan berharap mereka yang hadir akan maju untuk membantu.
sudah sangat tak terduga bahwa mereka tidak menambah penghinaan pada cedera dengan datang dan meretasmu beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah 3 orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah 3 orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bang! 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 Pisau tajam belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ekspresi gelap dan dingin dari 3 orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar ketika mereka tiba-tiba menabrak tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih itu sampai sangat mencolok. Dalam sepersekian detik, 3 temannya terpukul berat. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata lelaki kurus itu. Busur di tangannya hampir bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara rendah yang tebal terdengar lembut. Di masa depan, sebelum Anda menyerang, Anda lebih baik membedakan kesenjangan antara kedua belah pihak. Namun, saya pikir Anda mungkin tidak memiliki waktu berikutnya. Gluk, saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu menabrak bagian belakang pria itu. Segera, seteguk darah segar bercampur dengan organ-organ internal yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar dikeluarkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Suan berat ke punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang semula dipenuhi ejekan tiba-tiba menjadi kusam sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka, dan membiarkan sosok manusia membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan orang di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum ketika mereka melihat mayat-mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji, "Hei, pemuda ini benar-benar kejam. Dia bertindak tegas, dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup dengan cukup nyaman di wilayah Black Corner." Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena caranya yang kejam, ia telah memenangkan pujian yang begitu tinggi. Sepertinya kata-kata bunga yang Yao Lao sebutkan memang benar. Setelah Xiao Yan berjalan di beberapa jalan yang tidak dianggap terlalu lama untuk beberapa kali, ia kecewa menyadari bahwa kam suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tertekan. Saat dia berencana untuk menemukan seseorang untuk meminta rute yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh senyum. "Tuan, Anda berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya, saya melihat Anda bertanya ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu punya?" Xiao Yan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Tuan, Anda berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya, saya melihat Anda bertanya ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu punya?" Xiao Yan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Aku adalah pedagang yang berjalan di Great Plains of Black Region ini. Secara alami, saya harus membawa peta yang paling tepat." Pria gemuk itu tersenyum lagi ketika dia menjawab. "Berapa harganya?" Masih belum ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan. "Di Black Corner Region ini, tidak ada makan siang gratis." Aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang jujur. Di Great Plains of Black Region ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menghilangkan matahari yang terjadi di dataran. Pada saat seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari Black Storm. Namun, saya pikir Tuan, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan? Lemak itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi. "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya, di pintu masuk ke kam suku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. Karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati Great Plains of Black Region ini, dan masuk ke dalam Black Corner Region, bagian dalam,
Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun, sebagai kompensasi untuk membawamu keluar dari Great Plains, kamu harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaranku menemui masalah. Apa yang kamu pikirkan?" Xiao Yan sedikit menyatukan alisnya ketika dia mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, "Guru, apakah benar seperti yang dia katakan? Great Plains di Black Region memang terkenal dengan Black Storm-nya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah." Dikatakan bahwa seseorang yang kurang beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam Black Storm. Pada akhirnya, dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya mati kelelahan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Jika Anda ingin melewati Great Plains of the Dark Region, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Tujuan dari perusahaan tentara bayaran kita adalah Kota Tanda Hitam. Di bagian dalam, wilayah sudut hitam, pameran lelang hebat tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Karena itu, saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Kalau tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal." Lemak itu tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Great Auction Fair, jantung Xiao Yan bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Hal yang paling menarik di dalam Black Corner Region adalah benda-benda misterius yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Setiap kali pelelangan diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. "Mari kita berkolaborasi yang menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duoma." Melihat bahwa Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. "Yao Yan." Xiao Yan yang ceroboh menjabat tangan gemuk orang itu saat dia berkata dengan acuh tak acuh. "Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun."